Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi IPS kali ini masih kelas 7 di tema 2, keberagaman lingkungan sekitar, part 2. Nah, saya akan melanjutkan materi yang belum dibahas sebelumnya. Nah, apa aja sih itu? Ya, di sini ada 2 materi yang belum dibahas. Yang pertama, mengenal masyarakat dan interaksi sosial, dan yang kedua ada tentang diaspora. Untuk interaksi sosial dan syaratnya. Di sini, mengenal masyarakat dan interaksi sosial, tentunya dengan cara seperti apa? Nah, interaksi sosial ini adalah proses bertindak serta beraksi yang ditandai dengan keberadaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, namanya juga sosial. Tapi bukan berarti kalau misalnya bersosial itu hanya berkenaan dengan fisiknya saja. Nah, di sini ada syarat interaksi sosial nih. Yang pertama ada kontak sosial. Nah, di sini dikatakan bahwa tidak hanya kontak fisik, namun berupa kata-kata juga. Nah, di sini kontak sosialnya bisa langsung atau primer, kita ketemuan langsung gitu kan. Atau juga kontak tidak langsung atau sekunder melalui alat, misalnya telepon rumah atau surat. Itu untuk zaman dulu ya. Atau sekarang email, WhatsApp, HP, dan lain sebagainya. Itu yang tidak langsung atau sekunder. Untuk komunikasi bisa berupa verbal dan non-verbal. Seperti apa tuh misalnya? Tidak hanya berupa kata-kata, tapi dengan gerak diri atau ekspresi wajah juga kita sudah menunjukkan bahwa kita sedang berinteraksi. Nah, otomatis di sini seperti mengacungkan jempol, itu sudah termasuk interaksi sosial juga loh. Atau misalnya, ya jempol atau misalnya fish itu damai, seperti itu ya. Atau ekspresi wajah mengkerenyitkan dahi, berarti terheran-heran, seperti itu ya. Next. Nah, untuk macam-macam interaksi sosial ini dibagi dua. Ada asosiatif, ada disosiatif. Kalau asosiatif itu merupakan bentuk dari interaksi sosial yang cukup positif. Jadi harus diingat-ingat nih, asosiatif itu positif, kalau di itu negatif ya. Nah, kalau asosiatif itu sendiri, sebab hal tersebut mengarah pada kesatuan, karena dia positif jadi bersatu. Nah, kebalikannya adalah disosiatif. Di sini ada tandanya itu minus ya. Otomatis, interaksi ini mempunyai hasil akhir yang cukup negatif yang berujung pada perpecahan antar kelompok maupun individu. Bisa terlihat ya perbedaannya ya. Jadi diingat baik-baik, kalau misalnya asosiatif itu positif, disosiatif itu negatif. Bentuk interaksi sosial asosiatif ada 4 nih. Yang pertama ada kerjasama, kedua asimilasi, ketiga akulturasi, yang terakhir adalah akomodasi. Untuk kerjasama sendiri, ini ada beberapa 1, 2, 3, 4. Yang pertama itu ada bargaining, yaitu bentuk kerjasama dengan melakukan perjanjian untuk pertukaran barang atau jasa di antara dua pihak atau lebih. Yang kedua ada coalition, yaitu atau biasa disebut koalisi, yaitu bentuk kerjasama yang penggabungan antara organisasi dua atau lebih yang berusaha dalam mencapai tujuan bersama yang telah disepakati, berkoalisi. Yang ketiga ada joint venture, yaitu kerjasama dalam bentuk pendirian atau penyelesaian dalam suatu proyek-proyek yang dirancang sebelumnya. Yang keempat ada cooptation atau kooptasi, merupakan penerimaan baru di dalam suatu organisasi atau aktivitas politik. Ya, seperti itu. Nah, yang kedua ada akomodasi. Ke sebelah kanan ya. Nah, akomodasi ini apa sih sebenarnya? Bentuk dari akomodasi adalah ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah,
Yang pertama ada toleration atau toleransi merupakan bentuk akomodasi tanpa persetujuan bersama. Yang kedua coercion yaitu bentuk akomodasi yang proses dilaksanakan secara paksaan di mana salah satu pihak menguasai pihak lain. Arbitration yaitu bentuk penyelesaian masalah melalui pihak ketiga apabila tidak mampu menyelesaikan masalah sendiri. Lalu ada mediation, penyelesaian sengketa tetapi pihak ketiga hanya sebagai perantara dan tidak punya kuasa. Yang terakhir ada conciliation, adalah usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak yang berselisih agar tercapai tujuan bersama. Walaupun kelihatannya negatif, akomodasi ini mengakomodir atau misalnya membuat suatu masalah itu terlihat menjadi sederhana dan bisa terselesaikan. Nah, tadi bentuk-bentuknya ya. Lalu yang ketiga itu ada asimilasi. Apa sih asimilasi itu? Bentuk pembaruan yang berasal dari dua kebudayaan dengan disertai ciri khas dari kebudayaan asli yang mulai hilang, sehingga terbentuklah budaya yang baru. Kalau tidak salah nih ya, kalau asimilasi ini dalam berbentuk kuliner itu seperti pau. Pau itu sendiri kan aslinya bakpao itu kan berisinya babi ya dari Cina. Nah, setelah dibawa ke Indonesia otomatis tidak bisa dimakan. Nah, dengan orang Indonesia melihat bakpao ini terlihat menarik tapi isinya diganti menjadi kacang hijau atau misalnya coklat seperti itu. Tapi bentuknya pau putih gitu, roti gitu. Ya kayak gitu. Lalu ada akulturasi, yaitu bentuk pencampuran antara dua budaya atau lebih tanpa mempengaruhi kebudayaan yang telah ada. Contohnya, Masjid Demak dengan corak Hindu. Ya, itu ada gambarnya ya. Nah, di sini ada interaksi sosial disosiatif. Ada 3, yaitu yang pertama persaingan, kedua kontravensi, yang ketiga adalah konflik sosial atau pertentangan. Dengan kalian melihat gambar ini aja, kalian pasti sudah mengerti. Misalnya disosiatif ini menimbulkan perpecahan, kayak persaingan. Terkadang persaingan itu membuat kita ingin melakukan segalanya agar tujuan kita tercapai dengan kadang kalau misalnya berpikir untuk menyingkirkan orang lain agar tujuan kita bisa tercapai seperti itu. Kontravensi yaitu sebuah pertengkaran dan konflik sosial atau pertentangan ini banyak terjadi di masyarakat akibat benturan-benturan pahaman-pahaman yang berbeda-beda. Nah, seperti tawuran juga dia masuk ke dalam konflik sosial. Seperti itu. Di sini ada pembentukan karakteristik budaya masyarakat daerah. Kebudayaan ialah sesuatu yang tercipta serta dimiliki oleh seorang manusia saat melakukan interaksi secara bersama-sama. Keberagaman budaya dapat terjadi culture shock atau yang biasa disebut dengan keadaan gagap atau terkejut saat menghadapi suatu keadaan sehari-hari yang tidak biasa. Dalam contoh sini, saya melihat banyak case di anak remaja sekarang yaitu menyukai budaya K-pop. Nah, di sini juga jelas ya pembentukan masyarakatnya terlihat dari fashionnya ataupun cara pola pikirnya juga kan mengikuti mereka karena fans banget. Adapun positif negatifnya tentu ada. Bagi orang yang bijak, pasti akan membentuk karakteristik yang positif. Tapi untuk orang yang kurang bijak, semuanya ditiru. Dari mulai fashionnya, rambutnya, yang bahkan sebetulnya tidak cocok dengan budaya timur, barangkali dengan Indonesia. Kayak gitu. Jadi membawa dampak positif dan negatif dalam suatu masyarakat ketika kita dihadapi oleh suatu hal yang baru. Seperti itu. Diaspora. Diaspora digunakan untuk merujuk pada bangsa atau penduduk etnis manapun yang terpaksa atau terdorong untuk meninggalkan tanah air etnis tradisional mereka. Penyebaran mereka di berbagai bagian dunia lain
bagian lain di dunia, dan perkembangan yang dihasilkan karena penyebaran dan budaya mereka. Nah, di sini ada 3 contoh. Sebetulnya banyak sekali orang-orang Indonesia yang tersebar di benua-benua lain ya. Hanya saja saya mengangkat 3 ini. Yang pertama ada orang Bugis dan Dayak di Afrika Selatan. Nah, mereka itu di tahun 1700-an, mereka ini diduga ke Madagaskar atau Afrika Selatan. Jadi tawanan politik di Belanda. Mereka didatangkan untuk dipekerjakan sebagai budak di Tanjung Harapan. Gitu. Jadi bukan karena keinginan mereka, tapi karena mereka terpaksa menjadi tawanan politik Belanda, hingga akhirnya mereka ikut ke sana dan mempunyai anak di sana. Seperti itu. Anak cucunya juga masih ada darah-darah orang Bugis dan juga orang Dayak. Lalu yang kedua ada orang Makassar di Australia. Para pelaut Makassar berlayar ke Australia dengan menggunakan sebuah perahu Pandewakam yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan Pinisi sekitar pertengahan tahun 1700-an. Nah, masih sama sebetulnya, masih tahun 1700-an. Yang ketiga ini kebanyakan orang udah tahu dan gak asing bahwa di Suriname atau di kawasan Belanda itu banyak sekali orang Jawa. Kok bisa? Kenapa? Karena di akhir abad ke-19, di mana angkatan pertamanya dibawa oleh kolonis Belanda dari Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Mereka pindah ke sana, dibawa oleh orang Belanda untuk dijadikan, ada yang dijadikan pegawai, budak, atau lain semacamnya. Dan mereka orang Belanda atau tidak, mereka sama orang Jawa menikah lalu punya anak di sana, dan akhirnya mereka menetap di Suriname itu. Ada yang menjadi warga negara Suriname, ada yang tetap menjadi WNI atau warga negara Indonesia. Baiklah, segitu penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.